Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik guys, pada session kali ini kita akan membahas tentang cara membaca kacamata. Hampir setiap alat bantu yang seorang gunakan akan memberinya peluang untuk melakukan sejumlah gerakan tubuh yang mengungkapkan niat-niatnya, tak terkecuali mereka yang mengenakan kacamata. Salah satu gerakan yang paling umum adalah menempatkan salah satu gagang kacamata di mulut. Seperti ditunjukkan oleh Desmond Morris, tindakan menempatkan benda di bibir atau mulut adalah upaya sementara seseorang untuk menghidupkan kembali rasa aman yang pernah dialami ketika masih bayi saat menyusui dari ibunya. Ini berarti pada dasarnya gerakan gagang kacamata di mulut adalah gerakan reassurance. Jika Anda mengenakan kacamata, terkadang Anda merasa seakan-akan sedang melihat kehidupan melalui dua gulungan tisu, tetapi Anda dipandang oleh orang lain sebagai lebih terpelajar dan cerdas, terutama di tahap awal pertemuan. Dalam suatu penelitian, orang-orang yang dalam fotonya mengenakan kacamata dinilai oleh respon dan memiliki nilai IQ yang 14 poin besar dibandingkan mereka yang tidak mengenakan kacamata. Namun, efek ini hanya bertahan kurang lebih dari 5 menit. Jadi, akan bijaksana untuk mempertimbangkan penggunaan kacamata hanya untuk wawancara singkat. Akan tetapi, tampilan cerdas ini akan berulang jika Anda mengenakan kacamata dengan lensa yang terlalu besar, bingkai kacamatanya gaya Elton John, atau kacamata desainer dengan inisial yang mengganggu yang tertera di gagangnya. Kacamata yang berukuran satu ukuran lebih besar daripada wajah dapat membuat orang muda terlihat lebih tua, lebih terpelajar, dan lebih berwibawa. Kami menemukan bahwa ketika Anda menambahkan kacamata ke wajah dalam konteks bisnis, responden jadi menggambarkan orang itu sebagai terpelajar, cerdas, dan konservatif, dan tulus. Semakin tebal bingkainya, semakin sering penggunaannya dipandang seperti itu, dan tidak terlalu menjadi masalah apakah penggunanya pria atau wanita. Mungkin ini disebabkan para pemimpin bisnis mengenakan kacamata dengan bingkai yang tebal. Jadi, dalam lingkungan bisnis, kacamata adalah pernyataan kekuasaan. Kacamata yang tak terbingkai, berbingkai kecil atau berbingkai tipis menyampaikan gambaran tak berdaya dan mengatakan Anda lebih berminat pada mode daripada bisnis. Hal sebaliknya berlaku dalam konteks sosial, tetapi dalam situasi sosial Anda sedang menjual diri Anda kepada teman atau pasangan. Kami menasihati orang-orang yang berada dalam posisi berkuasa untuk mengenakan bingkai yang lebih kukuh ketika mengajukan hal-hal serius, misalnya membaca anggaran keuangan dan memakai kacamata tak berbingkai saat ingin memberi kesan orang yang menyenangkan atau orang yang punya banyak teman. Perlu teman-teman ketahui, seperti pada perokok, gerakan gagang kacamata di mulut dapat digunakan untuk menunda keputusan. Dalam perundingan, gerakan ini paling sering muncul pada bagian penghujung ketika seorang dimintai keputusan. Terus-menerus membuka dan membersihkan kacamata adalah cara lain yang digunakan oleh pengguna kacamata untuk mendapatkan lebih banyak waktu sebelum mengambil keputusan. Ketika gerakan ini muncul, segera setelah seseorang diminta membuat keputusan, taktik terbaik adalah berdiam diri dan menunggu. Gerakan sesudah gerakan gagang kacamata di mulut akan menandakan niat seseorang yang memungkinkan perunding yang siaga merespon dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya, jika seseorang mengenakan kembali kacamatanya, seringkali ini berarti dia ingin melihat fakta-faktanya lagi. Melipat kacamata dan menyimpannya menandakan niat untuk mengakhiri perbincangan, dan melempar kacamata ke meja adalah simbol dari penolakan. Baik guys, selanjutnya kita akan membahas mengintip di balik kacamata. Pada aktor film 1920 dan 1930-an menggunakan gerakan mengintip dari balik kacamata untuk menggambarkan misalnya orang yang kritis menghakimi. Misalnya seorang guru di sekolah negeri Inggris, sering kali orang ini mengenakan kacamata baca dan lebih sering nyaman untuk melihat ke arah yang lebih jauh dengan menatap dari atas kacamatanya.
Alih-alih membuka kacamata untuk memandang seseorang, akan tetapi siapapun yang menerima tatapan ini akan bisa merasa sedang dihakimi atau diselidiki. Kebiasaan menatap dari atas kacamata bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal karena orang lain bisa merespon tatapan ini secara negatif. Misalnya melipat lengan, menghilangkan kaki, atau yang membantah. Jika Anda mengenakan kacamata, lepaskanlah ketika Anda bicara, lalu kenakan kembali ketika Anda mendengarkan. Ini bukan saja membuat orang lain lebih santai, akan tetapi memungkinkan Anda mengendalikan pembicaraannya. Pendengar akan langsung menangkap bahwa ketika Anda membuka kacamata, Anda akan bicara dan Anda akan mengenakan kembali, tapi giliran dia untuk berbicara. Lensa kontak bisa membuat pupil Anda tampak membesar serta basah, juga memantulkan cahaya. Ini bisa memberi tampilan yang lebih lembut dan sensual, yang bisa berguna dalam konteks sosial, tetapi akan menjadi bencana dalam konteks bisnis, terutama bagi wanita. Seorang wanita bisa mendapati diri berusaha sebaik mungkin untuk membujuk seorang pebisnis pria untuk menyetujui gagasannya, sementara si pria tersihir oleh efek sensual dari lensa kontaknya dan tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh si wanita. Kacamata berlensa atau gelap tidak pernah bisa diterima dalam konteks bisnis dan membangkitkan kecurigaan dalam konteks sosial. Ketika Anda ingin menyampaikan bahwa Anda mampu melihat situasi dengan jelas dan tepat, Anda harus mengenakan kacamata berlensa bening. Hanya kenakan kacamata warna dan gelap di luar rumah. Baik guys, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu menempatkan kacamata di kepala. Orang yang mengenakan kacamata hitam selama pertemuan akan dianggap mencurigakan, penuh rahasia, dan terkesan tidak percaya diri. Sementara orang yang mengenakan kacamata hitam di kepala dianggap sebagai orang yang santai, berjiwa muda dan keren. Bahkan terkesan baru saja kembali dari liburan mewah. Pasalnya si pengguna seakan-akan memiliki dua mata besar dengan pupil melebar di kepalanya. Ini memberikan kesan untuk tidak mengancam dari bayi dan boneka hewan yang bermata besar.